Selamat pagi jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, salam sehat bagi kita sekalian. Mari kita awali ibadah kita dengan doa. Terpujilah Engkau ya Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan kami, sapalah kami dengan firman-Mu, agar hati kami dipenuhi dengan tuntunan Roh Kudus dan dapat berperilaku yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-13 ayat 45. Demikian bunyinya. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, sebagian orang menganggap bahwa iri hati adalah sesuatu hal yang wajar dan tidak berbahaya. Memang bila iri hati dilanjutkan dengan sikap positif dan memotivasi diri untuk lebih meningkatkan prestasi, hal itu tidak masalah. Bahkan bisa memberi semangat untuk meningkatkan kinerja. Namun bila iri hati disikapi dengan sikap negatif, itu harus dihindari karena bisa berakibat buruk, bahkan sangat berbahaya. Yakni berupa perbuatan buruk yang sangat mengerikan, di mana rata-rata berakhir dengan pembunuhan atau setidaknya usaha-usaha pembunuhan keji kepada orang-orang yang menjadi sasaran iri hati tersebut. Contohnya Kain kepada Habel, saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf, Saul kepada Daud, Yoab yakni Panglima Daud kepada Abner yaitu Panglima Saul. Bahkan pemimpin Yahudi dan Romawi yang iri terhadap Yesus sehingga Yesus disalibkan di kayu salib. Dan juga sikap orang-orang Antiokhia kepada Paulus sebagaimana nats kita pada hari ini. Iri hati kerap muncul akibat tidak adanya rasa bersyukur dalam hidup. Banyak orang yang iri hati ketika melihat orang lain lebih mampu. Bisa juga karena melihat orang lain lebih berhasil dan lain sebagainya. Saudara-saudariku, nats kita pada hari ini adalah tentang perjalanan Paulus dan Barnabas yang tiba di kota Antiokhia. Di tempat ini Paulus mendapatkan kesempatan untuk berbicara di sebuah tempat ibadah. Maka dia memakai kesempatan ini untuk menyatakan kebenaran tentang rencana penyelamatan Allah. Dengan berani, Paulus dan Barnabas menegaskan bahwa mereka memberitakan firman kepada bangsa-bangsa non-Yahudi karena bangsa pilihan Allah tersebut telah menolak Yesus sebagai juru selamat. Paulus mengajak penduduk Antiokhia untuk menjadi terang kepada orang lain. Ia mengatakan bahwa orang-orang non-Yahudi juga mendapat hak atas keselamatan dari Yesus. Bahkan diajak untuk menyampaikan kabar keselamatan kepada orang-orang non-Yahudi lainnya. Di atas nats kita hari ini dalam ayat 38 sampai dengan ayat 39 dengan bersemangat Paulus berkata, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa." Keberanian Paulus untuk mengambil kesempatan memberitakan kabar baik ini menuai dua reaksi, yakni reaksi positif dan reaksi negatif. Reaksi positif yakni banyak orang yang menerima ajaran yang disampaikan Paulus lalu menjadi percaya kepada Yesus.
hampir seluruh penduduk kota berkumpul di hari Sabat berikutnya untuk mendengar firman Allah. Namun reaksi negatif adalah orang-orang Yahudi yang tinggal di Antiokhia menjadi tersinggung, iri hati, bahkan menghujat Paulus. Mereka tidak berterima bila orang Yahudi dianggap salah karena telah lebih tunduk kepada hukum Taurat daripada tunduk kepada Yesus. Maka dari itu, manakala mereka melihat orang banyak dapat dipengaruhi Paulus, orang-orang Yahudi menjadi iri sehingga timbul kecemburuan di hati orang Yahudi. Selanjutnya, rasa iri itu berkembang dengan menghimpun massa untuk memfitnah, menghujat, dan membunuh karakter Paulus. Akhirnya, Paulus diusir dari Antiokhia. Namun ibarat menutup matahari dengan satu tangan adalah tindakan sia-sia, demikianlah juga terang kebenaran firman Tuhan tidak bisa ditutupi meskipun menggunakan segala macam cara. Meskipun akibat iri hati orang-orang Yahudi memfitnah bahkan sampai mengusir Paulus, namun justru firman tersebut terus berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Seorang bapak gereja abad ke-13 bernama Tertullianus berkata, semakin dibabat, semakin merambat. Demikianlah juga hasil dari pekabaran Injil dari Paulus di Antiokhia. Bahkan Alkitab mencatat justru di Antiokhia lah pertama-tama muncul istilah Kristen, artinya pengikut Kristus, di mana istilah itu terus berlanjut hingga saat ini. Saudara-saudariku yang kekasih dalam Yesus Kristus, ada dua hal pesan dari Nats hari ini bagi kita. Yang pertama, jauhkanlah hatimu dari iri hati yang negatif. Bila orang lain lebih baik dari kita, jadikanlah itu untuk memotivasi diri agar lebih maju dan tunjukkanlah bahwa kita juga memiliki kelebihan yang patut untuk disyukuri dan dikagumi orang lain. Yang kedua, jadilah terang di sekitarmu. Katakanlah berita kebenaran dengan berhikmat agar semakin banyak orang percaya dan berperilaku yang seturut dengan kehendak Allah. Namun, bila kita harus menghadapi resiko, tetaplah tegap dan percaya. Kuasa Tuhan pasti terus bekerja untuk menyatakan kebenarannya. Selamat menjadi pembawa terang di dalam hidup kita, baik di keluarga maupun di seluruh komunitas di mana kita berada. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua, agar kami boleh menjadi pembawa terang dalam hidup ini, karena Engkaulah sumber terang yang telah menerangi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu mampukan kami untuk menyikapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kami secara positif, agar hal-hal tersebut dapat memotivasi kami untuk berbuat lebih baik lagi. Dan manakala kami telah mendengarkan firman-Mu, agar kami percaya bahwa hanya Yesus Kristus telah sumber keselamatan dalam hidup kami, mampukan kami meyakini dan juga melakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin.